Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para pemirsa Waqiah Indonesia yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih diberikan sihah wal afiyah, istiqomah dalam beribadah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita semuanya dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini benar-benar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di akhir-akhir bulan Ramadan tahun ini adalah merupakan hal yang luar biasa. Maka dari itu semakin hari semakin banyak yang harus kita dapatkan dan harus kita ambil pelajaran. Maka di antara sekian banyak pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan ini adalah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di bulan Ramadan ini kita bersama-sama, sebetulnya kita boleh makan, kita boleh minum, tapi karena kemudian ada larangan Allah Subhanahu wa taala di siang hari untuk kita berpuasa, karena kita berpuasa maka kita takut kepada Allah, kita tidak laksanakan makan minum itu. Istri yang sudah sah kemudian kita nikahi, sebetulnya kita boleh menggauli, tapi karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di siang hari kita tidak lakukan itu. Maka pelajaran yang kita ambil di bulan Ramadan ini yang pertama adalah takut kepada Allah. Kalau anak takut kepada Allah, maka tidak ada anak yang durhaka kepada orang tua. Kalau ada orang tua yang takut kepada Allah, tidak ada orang tua yang menyia-nyiakan anak-anaknya. Kalau penguasa, pemimpin itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang-orang yang didolimi oleh mereka. Maka kalau ada seorang pedagang yang kemudian juga takut kepada Allah, maka tidak ada tipu menipu yang kemudian sudah banyak terjadi pada akhir-akhir ini. Kalau kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, maka mulut dan lisan kita akan gampang kemudian mengucapkan kata-kata zikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pelajaran yang pertama, kita menjadi manusia-manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan ini ada nilai yang kedua yang kemudian menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang selalu merasa dan merasakan perasaan orang-orang yang lainnya di bulan Ramadan ini. Maka ma'asyiral hadirin, para pemirsa Waqiah Indonesia yang berbahagia, disitulah kemudian kita untuk kemudian berlatih, untuk kemudian lapar di siang hari. Kita merasakan haus dahaga yang luar biasa, juga merasakan bagaimana yang dirasa oleh orang-orang miskin yang jarang sekali menikmati makanan yang enak-enak. Maka di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang kemudian pandai merasa rasa perasaan orang lain. Maka ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian kita ada timbul hal yang luar biasa di dalam hati ini, maka kemudian kita bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Masih banyak fakir miskin, masih banyak fuqara wal masakin, masih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, dan juga masih banyak anak-anak yatim yang perlu kita santuni dan perlu kita perhatikan lagi. Maka di bulan Ramadan ini, sebagaimana kemudian kita menjadi orang-orang yang bisa menyentuh puasa kita di dalam hati, maka gampang pula kita tangan untuk berbagi. Yang ketiga, para pemirsa Waqiah Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita meramaikan masjid-masjid kita, mulai dengan pelaksanaan ibadah salat 5 waktu, melaksanakan salat tarawih, melaksanakan tadarus Quran, melaksanakan qiyamul lail.
itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia-manusia yang kemudian memakmurkan masjid-masjid kita. Maka ma'asyiral hadirin, ma'asyiral jamaah Waqiah yang dirahmati Allah, ketika kita gampang kemudian masuk ke dalam masjid untuk di bulan Ramadan, maka kita pertahankan kembali nanti di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan-bulan setelahnya. Karena janganlah kemudian kita ini merasa banyak berbuat, namun kemudian kita di luar Ramadan malah sebaliknya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang bisa kita ambil daripada pelajaran di bulan Ramadan ini, kita hampir setiap saat di luar Ramadan sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Namun ketika masuk bulan Ramadan, gampang kita kemudian meluangkan waktu kita untuk kemudian saling bertemu dengan tetangga kita, saling bertemu dengan kerabat-kerabat kita, saling bertemu dengan teman-teman kita, bertemu bukan di kafe-kafe, bertemu bukan di tempat-tempat di mana banyak orang berkumpul berbuat maksiat, bertemu bukan di mall, tapi bertemu di Baitullah, bertemu di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 30 hari sebulan kita bersama-sama, digampangkan kaki ini kemudian untuk masuk masjid untuk bertemu dengan mereka, karena ini merupakan hal yang luar biasa. Karena orang-orang yang bersilaturahim nantinya akan menjadi orang-orang yang gampang oleh Allah diberikan rizki dan juga diberikan usia yang panjang. Maka dari itu, marilah senyampang kita masih di bulan Ramadan ini, perbanyaklah kita kemudian berjumpa dengan orang-orang yang lain, sehingga kelak mudah di luar bulan Ramadan nantinya juga melaksanakan silaturahim. Maka ma'asyiral hadirin, para jamaah Waqiah yang dirahmati Allah, 4 hal inilah yang kemudian paling tidak bisa kita untuk dijadikan suatu hal untuk kita dalami dan perlu kita lestarikan di luar Ramadan nanti, dan kemudian kita menjadi orang-orang keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, banyak orang-orang di bulan Ramadan gampang masuk masjid, gampang melaksanakan ibadah qiyamul lail, gampang bersedekah di bulan Ramadan, namun sedikit orang-orang yang bisa melaksanakannya di luar bulan Ramadan. Jangan bangga dengan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, namun nanti selepas bulan Ramadan kita tidak lagi melaksanakannya. Ini berarti bulan Ramadan ini dikatakan tidak berhasil apabila kita tidak melestarikan hal-hal 4 hal paling tidak yang kita sebutkan tadi adalah di luar bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan menjadikan tambahan keilmuan bagi kita, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah kita jadikan momentum bulan Ramadan ini, di akhir-akhir Ramadan ini, menjadi akhir yang baik dengan husnul khotimah, dan nantinya termasuk orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang mendapatkan gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.